Jadi untuk kita, kalau kita nak cerita untuk membangunkan bola sepak kita ni, dia perlu secara menyeluruh. Dia bukan naturalisasi saja. Naturalisasi ni adalah sebahagian ataupun sekadar satu cara saja yang boleh membantu, tetapi bukanlah satu penyelesaian mutlak. Pemalsuan dokumen naturalisasi guncang timnas Malaysia. Nama negara dipertaruhkan demi prestasi instan. Entah betul entah tidak. Setakat hantar email, suruh dia hantar dokumen. Jadi kita tak tahu pun. Lepas tu bila netizen hentam, kita nak marah ke siapa? Sebab kita tak buat kerja. Dengan grassroots lah. Dan kita cerita nak naturalisasi, nak pergi Piala Dunia lah. Macam mana kalau liga kita ada pasukan yang tak bayar gaji lagi. Ada pasukan yang training ground pun tak ada lagi. Ada pasukan yang tukar baju, player tukar baju dalam kereta lagi. So macam mana kita nak cerita naturalisasi ni akan membantu bola sepak kita? Dia macam tak gel lah macam tu kan. Dia macam tak ngam lah macam tu kan. Betul tak? Perkara ini sedang disiasat di level FIFA, dan sehingga FIFA membuat keputusan di Badan Induk Dunia, FAM tidak akan mengeluarkan komen atau mengeluarkan apa-apa keputusan yang mungkin bercanggah. Di dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia mewujudkan satu unit khas untuk mencari pemain heritage ni. Kalau sebelum ni kita boleh cari Matt Davis, Corbin Ong, kenapa sekarang ni sendu? Kalau kita berada di landasan yang betul untuk mencari scouting squad yang betul, mungkin kita akan dapat lagi. Kuala Lumpur, 20 Juni 2025, dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang skandal besar yang mencoreng kredibilitas dan integritas negara dalam ajang olahraga internasional. Kasus dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain asing yang digunakan untuk memperkuat tim nasional Harimau Malaya kini memasuki fase investigasi resmi setelah laporan media dan bukti-bukti awal yang mencurigakan menyeruak ke publik. Menurut sumber terpercaya dari dalam Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat indikasi kuat bahwa beberapa pemain naturalisasi tidak memenuhi syarat legal berdasarkan aturan FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan Malaysia. Namun, dokumen yang digunakan untuk mempercepat proses kewarganegaraan mereka disinyalir telah dimanipulasi atau dipalsukan. Terbongkar dari investigasi media. Kecurigaan bermula ketika sebuah portal berita olahraga regional, ASEAN Football Watch, menerbitkan laporan eksklusif pada awal Mei lalu. Laporan tersebut mengungkapkan adanya perbedaan data usia, rekam jejak tempat tinggal, hingga keterangan keluarga dari beberapa pemain asing yang dalam 2 tahun terakhir resmi menjadi warga negara Malaysia dan memperkuat skuad Harimau Malaya. Beberapa nama disebut dalam laporan itu, namun yang paling mencolok adalah 3 pemain yang berasal dari benua Afrika dan Amerika Selatan. Misalnya, seorang pemain berdarah Brazil dikabarkan baru tinggal di Malaysia selama 1 tahun 8 bulan, padahal dalam dokumen naturalisasinya tertulis telah berdomisili selama lebih dari 5 tahun, sebuah syarat minimal untuk naturalisasi yang ditetapkan oleh FIFA dan Imigresen Malaysia. Jurnalis penyelidik bahkan menemukan bahwa alamat tempat tinggal yang dicantumkan dalam proses permohonan kewarganegaraan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Beberapa tetangga di area tersebut bahkan mengaku tidak pernah mengenal atau melihat pemain tersebut tinggal di kawasan itu. FIFA turun tangan, investigasi resmi dibuka. Melihat makin banyaknya bukti dan tekanan publik, FIFA akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi pada 18 Juni 2025 bahwa mereka akan membuka penyelidikan penuh terhadap proses naturalisasi pemain di Malaysia, dengan fokus utama pada periode 2021 hingga 2024, masa di mana gelombang naturalisasi pemain asing meningkat tajam. FIFA memandang serius integritas dan keabsahan status kewarganegaraan pemain. Jika terbukti ada manipulasi atau pemalsuan dokumen, kami akan mengambil tindakan tegas, kata juru cakap FIFA, Lars Meyer, dalam konferensi pers virtual. Tim dari FIFA Legal Affairs Division dikabarkan akan mengunjungi Malaysia pekan depan untuk melakukan verifikasi langsung atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh FAM dan badan-badan terkait lainnya. Tidak menutup kemungkinan, kasus ini akan dibawa ke Komite Disipliner FIFA dan dapat berujung pada sanksi berat termasuk diskualifikasi dari kompetisi internasional serta pembekuan status federasi nasional. Reputasi negara di ujung tanduk. Di dalam negeri, gelombang kemarahan dan kekecewaan publik mulai menyeruak. Banyak pihak menilai bahwa FAM terlalu memaksakan naturalisasi sebagai jalan pintas prestasi, tanpa mematuhi prosedur yang sah dan transparan.
Sebagian besar netizen Malaysia menyerukan agar mereka yang terlibat dalam skandal ini diadili sesuai hukum. Kalau benar ada dokumen palsu, ini bukan lagi soal olahraga. Ini sudah menjadi kejahatan terhadap negara dan undang-undang. Tidak boleh ada kompromi, tulis seorang netizen dalam laman sosial X, dulu Twitter. Beberapa pengamat bahkan menyebut ini sebagai skandal terbesar sepak bola Malaysia abad ini, menyaingi kasus pengaturan skor yang sempat mengguncang liga domestik pada tahun 1994.